antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekarang prodi tinggal memilih ya, memilih. Bapak Ibu sekarang ini memilih yang tadi ya, integrasi sikap, pengetahuan, keterampilan, terintegrasi, atau integrasinya sikap diintegrasikan dengan sikap, pengetahuan diintegrasikan dengan pengetahuan, keterampilan diintegrasikan keterampilan. Karena apa? Karena prodi punya cita-cita nanti akan akreditasi internasional ASIIN. Itu kan beda kita kan ya. Oke. Jadi kalau memang nanti prodi itu punya cita-cita akan akreditasi internasional ASIIN, saran saya seperti yang disarankan oleh Prof. Hidayat. Tapi kalau prodi tidak ada rencana misalnya 5 tahun yang akan datang itu akan akreditasi ASIIN gitu ya, silakan membuat rumusan CPL, integrasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini secara terintegrasi seperti yang disarankan oleh perguruan tinggi. Nah begitu. Itu ya Mas ya. Jadi kembali lagi ini sebenarnya ketika kita nyusun kurikulum itu kebijakan dari pimpinan seperti apa dan kamu seperti apa. Nah yang berikutnya yang kaitannya dengan CPL juga, apakah perguruan tinggi menetapkan satu atau beberapa CPL common, CPL umum yang dipakai seluruh prodi, seluruh tadris yang ada di UIN? Minta itu dah. Yang kemarin dirumuskan itu sikap standar 1 UIN, nomor 2 itu pendidikan standar 1 fakultas. Nah, berarti kan ada 2 CP ya, yang merupakan CPL titipan perguruan tinggi dan CPL titipan fakultas. Nah, itu harus tidak boleh hilang gitu ya. Maka nanti ketika kemarin sudah diputuskan di tingkat fakultas, rekonstruksi kemarin tingkat fakultas itu ada CPL, taruhlah salah satu ini CPL-nya universitas, CPL 2 CPL-nya fakultas, baru CPL yang ketiga dan seterusnya ini CPL-nya prodi. Oke, ini sudah dimasukkan dalam dokumen yang baru. Cuma di sini belum ya? Atau ini sudah CPL-nya universitas? CPL-nya UNIF, tapi sekarang masih digodok kembali. Oh, ada masuknya karena ada banyak form dalam, ada banyak KKU dalam satu CPL itu. Oh gitu. Jadi dijabatkan ke CPLK. Baik, sebenarnya nanti ketika kita bicara tentang CPL ke CPLK seperti apa nanti kita lanjutkan ya. Apakah dalam perumusan CPL itu dibutuhkan indikator kinerja yang memerinci masing-masing kata kunci dalam CPL itu? Ya, baik. Yang namanya CPL atau capaian pembelajaran lulusan itu adalah standar kompetensi lulusan yang kita tetapkan. Berarti kompetensi tertinggi yang mampu dicapai oleh lulusan kita. Ya. Itu tidak harus merupakan kata kerja operasional. Nanti kata kerja operasional nanti munculnya di mana? Di sub CPLK. Jadi sub CPLK itulah nanti yang kita lakukan pengukuran. Jadi kata kerja operasional itu nanti munculnya di sub CPLK. Sedangkan di CPL itu menggambarkan kompetensi lulusan. Maka mungkin sedikit menambahkan pertanyaan, apakah kata-kata di CPL itu semuanya harus seperti ini? Sebenarnya kalau saya berpengalaman di biologi itu ya Prof, dari yang review CPL itu seperti ini, tapi dari kemarin itu kami dapat dari UNED itu di CPL itu jangan panjang-panjang, tapi nanti dirinci di indikator kinerja. Nah, kami baru tahu ada indikator kinerja itu dari yang hari kemarin itu sebenarnya tidak di CPL itu. Baik. Jadi begini saja. Ini kan malah tambah momen nanti ya. Tambah momen. Ya. Sebenarnya yang namanya CPL itu adalah kompetensi lulusan.
kompetensi lulusannya. Jadi yang kita lakukan pengukuran itu bukan di kompetensinya, tetapi di sub CPMK, ya, sub CPMK. Nah, maka nanti kan untuk mencapai kompetensi tadi, kompetensi yang dari CPL, nanti kita ambil kata apa namanya? Kata kompetensinya ya, kata kompetensi itu tadi. Nah, ketika nanti kita merumuskan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, ya. Capaian pembelajaran mata kuliah itu apa? Kompetensi yang mampu dicapai melalui mata kuliah itu. Oke. Jadi kalau misalnya aja, kompetensi yang di sini, yang di CPL 2 menguasai konsep pendidikan ya secara logis, sistematis dan seterusnya. Ini di mana sih kata kunci dari kompetensi ini? Oh, penguasaan konsep, kan gitu ya, penguasaan konsep. Nah, penguasaan konsep itu kan bisa bermacam-macam. Nanti ketika kita rumuskan menjadi CPMK, ya sama-sama penguasaan, tetapi kan yang akan kita ukur adalah konsepsinya, yang kita ukur adalah pengetahuannya, yang kita ukur adalah turunnya miskonsepsi. Itu kan penguasaan konsep juga. Itu nanti yang muncul di CPMK. Kemudian ditambahi dengan substansi materi mata kuliah tersebut. CPMK itu kan, ini CPMK. Tadi kita melompat sedikit. Oke.